Sedulurku dan konco-koncoku sekalian, seperti diberitakan di berbagai media bahwa Habib Bahar bin Smith ditersangkakan kemudian ditahan di Polda Jawa Barat. Delik yang disangkakan adalah terkait dengan penyebarluasan berita bohong atau hoax yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Hal ini terkait dengan ceramah beliau yang menyinggung tentang tragedi pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50. Padahal sebelum-sebelumnya sebenarnya yang diduga akan disangkakan itu terkait dengan ceramah beliau yang mengkritisi ungkapan saudara Dudung yang kebetulan berposisi sebagai kasat, yaitu penggalan pernyataan yang menyampaikan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Sebenarnya tim pembela Habib Bahar seperti yang diungkapkan oleh Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, tim pembela Habib Bahar sudah mempersiapkan itu semua. Tapi ternyata begitu dilakukan penyidikan, bukan itu yang diperbincangkan, tapi tentang tragedi kilometer 50. Oke, ini yang kemudian menimbulkan satu sangkaan, satu dugaan bahwa ini sempat jebakan gitu ya. Jebakan yang akhirnya menyebabkan kondisi yang lemah pada Habib Bahar bin Smith. Tetapi selain itu juga, kasus ini cukup janggal. Kenapa? Karena kasus ini prosesnya begitu cepat. Dari mulai pelaporan sampai kemudian disangkakan, kemudian ditahan, itu sangat cepat. Dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang menyangkut mereka-mereka yang pendukung rezim. Itu dilaporkan sekian waktu, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yang serius dari kepolisian. Itu yang cukup janggal dan dirasakan oleh banyak kalangan, termasuk kami umat Islam. Termasuk yang kedua, terkait dengan berita bohong misalnya. Terkait dengan pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 650, itu sebenarnya kan pemberitaan udah panjang, udah viral beberapa waktu yang lalu. Bahkan sudah ada buku putih terkait dengan pelanggaran HAM berat pada kasus ini yang dikeluarkan oleh TP3 kan. Ini sebenarnya viral sebelumnya. Kenapa kemudian sekarang disangkakan kepada Habib Bahar bin Smith? Ini kan sebuah kondisi yang lucu. Yang kedua terkait dengan keonaran di tengah masyarakat. Keonaran yang mana? Kalau itu viral di depan media sosial, itu kan hal yang biasa. Pro kontra itu biasa sekali. Tapi itu kan kemudian tidak disebut sebagai buah keonaran. Ini yang cukup sangat lucu sekali. Sehingga dari sini semua diduga bahwa pasal karet terkait dengan berita bohong, penyebarluasan berita bohong yang menimbulkan keonaran di tengah publik atau di tengah masyarakat, ini menjadi pasal yang seringkali bermotif politis daripada bermotif yuridis gitu. Cenderung bermotif politik daripada bermotif hukum. Ini banyak dugaan yang menyampaikan hal itu. Ada pertanyaan kemudian, apakah kemudian dalam konteks ini polisi ataupun pihak aparat merasa menang terhadap hal ini? Menurut saya ini bukan kemenangan ya, malah semakin menunjukkan ketidakadilan dan kedoliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Bagaimana hukum itu tidak memberikan keadilan di tengah-tengah kita. Pada pendukung-pendukung rezim sampai hari ini tidak diselesaikan masalahnya. Sementara pada mereka-mereka yang kritis pada rezim begitu cepat diselesaikannya, begitu cepat diprosesnya. Di kesempatan yang baik ini saya mendorong kepada semua pihak bahwa mengkritisi penguasa yang zalim dalam pandangan Islam itu disebut muhasabah lil hukam. Dan ini bagian dari hukum syarat, bagian dari kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan kritis ini, siapa lagi? Kita yang kritis ini harus terus bersuara. Walaupun Habib Bahar bin Smith ditangkap, kemudian ditahan, pasti banyak Habib-Habib Bahar yang lainnya. Akan masih banyak pemuda-pemuda Islam yang akan siap berani berkata tegas, berani kritis pada penguasa. Kesempatan yang baik ini, teruslah berjuang kawan. Jangan takut dan teruslah kritis pada penguasa yang zalim. Agar apa? Agar bumi ini dipenuhi dengan keadilan. Assalamualaikum.